Balik lagi pemirsa di Ragam Cerita ya. Udah nggak sabar ya dengan informasi seputar tempat wisata yang ada di dunia? Nah, kali ini nih ya pemirsa, ada informasi tempat-tempat aneh yang melawan hukum alam. Di tempat-tempat ini terlihat sekali bahwa sesuatu hal tidak terjadi seperti di tempat pada umumnya. Mungkin terlihat unik, tapi juga sekaligus mengundang tanya bagi para ilmuwan. Dan seperti apa sih tempat yang dianggap melawan hukum alam? Ini dia pemirsa, 5 tempat aneh yang melawan hukum alam versi Ragam Cerita. Di posisi kelima, lava biru di Kawah Ijen. Ini adalah salah satu tempat di Indonesia yang melawan hukum alam. Kawah Ijen yang terletak di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur ini tersusun dari batuan andesit dan basalti. Di kawasan kaldera Ijen, Kawah Ijen adalah satu-satunya gunung berapi aktif yang tersisa. Namun tidak seperti kawah pada umumnya. Di sini terdapat sungai lava biru yang sangat terkenal pemirsa. Lava ini mengundang tanya para ilmuwan karena biasanya lava berwarna merah menyala. Tapi hukum alam di mana lava berwarna merah tidak berlaku di Kawah Ijen pemirsa. Sebenarnya, lava biru adalah sungai dari gas sulfur yang berasal dari retakan gunung berapi serta dilepaskan pada tekanan tinggi dengan suhu mencapai 600 derajat Celcius. Gas tersebut lalu tersulut dan mengalir ke sisi gunung. Sebagian besar gas yang mengeras dan mengembun tetap menyala dan menghasilkan warna biru pada aliran lahar. Masyarakat di sekitar Kawah Ijen pun menyebutnya sebagai api biru yang menyala di malam hari. Lava biru di Kawah Ijen berada di urutan 5 tempat aneh yang melawan hukum alam. Di posisi keempat, ribuan petir di Sungai Venezuela. Peribahasa petir tidak menyambar 2 kali di tempat yang sama tidak akan berlaku di tempat yang satu ini pemirsa. Karena di Sungai Catatumbo dan Danau Maracaibo, negara bagian Zulia, Venezuela, petir menyambar 3.600 setiap jamnya. Itu artinya petir tersebut menyambar setiap detik. Fenomena ini bahkan membuat Venezuela menyabet rekor dunia Guinness World of Record. Keuntungan lain dari petir ini adalah hiburan bagi masyarakatnya dan juga para pelaut yang menjadikan petir sebagai petunjuk arah pulang. Dari sejarah yang pernah tercatat pemirsa, petir tersebut sudah ada di tahun 1597 dalam sebuah puisi. Ada yang menyebutkan jika fenomena tersebut terjadi karena kandungan natrium sehingga menghalau petir. Tapi banyak yang menyaksikan pendapat itu. Namun di situs Storm Highway, konfigurasi angin dan iklim tropis menjadikan wilayah ini ideal sebagai tempat terjadinya petir. Ribuan petir di Sungai Venezuela ini berada di urutan keempat tempat aneh yang melawan hukum alam. Di posisi ketiga, Taman Musim Semi di Austria. Selanjutnya di peringkat 3 tempat aneh yang melawan hukum alam adalah taman di Austria. Tepatnya di desa Tages, negara bagian Styria, terdapat sebuah danau bernama Green Lake dengan taman yang indah di tepinya. Tapi di danau tersebut pemirsa hanya akan ditemui di musim dingin.
Sebaliknya, di musim semi, danau tersebut akan menghilang pemirsa, karena terendam air. Akan tetapi pemirsa, masih bisa kok kita menikmatinya. Namun, kita harus membawa alat selam. Fenomena ini terjadi karena salju di pegunungan Hoswap mencair dan debit air di Green Lake pun menjadi naik. Taman pun akhirnya tenggelam pemirsa, dan berubah menjadi danau. Tapi pemirsa, pemandangan di taman ini tetap indah kok. Lengkap dengan bangku dengan jembatan di dalam air. Makanya pemirsa, acara piknik pun berganti dengan kegiatan menyelam saat musim semi datang. Saat musim panas datang, air akan mulai surut dan taman ini pun akan muncul kembali. Taman ini benar-benar melawan hukum alam ya pemirsa. Di posisi kedua, sungai mendidih di Peru. Selanjutnya, di urutan nomor 2, ada sungai di Peru bernama Shanay Timpishka. Sungai satu ini berbeda pemirsa, karena temperatur di sungai ini mencapai 91 derajat Celcius atau hampir mencapai titik didih. Makanya pemirsa, banyak sekali korban di sungai ini, yaitu para hewan yang terebus saat lewat di aliran sungai. Tentu saja sungai ini melawan hukum alam karena biasanya sungai dengan air panas adalah sungai di gunung berapi yang mengandung belerang. Tapi sungai ini pemirsa letaknya sangat jauh dari gunung berapi. Sebenarnya penyebab dari panas yang dihasilkan dari sungai ini belum diketahui. Namun ilmuwan yang datang ke tempat ini, sungai ini merupakan sungai geotermal non-vulkanik pertama yang mengalir di sungai. Jadi pemirsa, air tersebut mengalami pemanasan oleh bumi lalu keluar dalam jumlah yang sangat banyak. Teori ini pun masih belum bisa dibuktikan sampai sekarang.